Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali lagi dengan saya ya bosku. Di kesempatan hari ini ya bosku, di sini saya akan kembali membahas 5 laga yang saya sudah siapkan untuk bos-bosku semua sebagai referensi atau pertimbangan untuk laga nanti malam ya bosku. Oke. Sebelum saya lebih lanjut ke laga kita untuk nanti malam, dimana laga kemarin di sini kita tumbang di satu match ya bosku. Di satu match di sini kemarin kita bermain suris di handicap 1 atau bermain di over 2,5 ya bosku di laga kemarin. Yang kemarin saya perkirakan Linfield ini bakalan bisa mencetak 1 gol ya bosku. Tapi di sini Linfield tidak mampu ya bosku, seperti yang saya perkirakan bisa mencetak 1 gol. Ini Suris malah menekan habis ya bosku. Kalau kita lihat laga kemarin ini kemenangan Suris dengan skor 2-0, dimana laga kemarin kita bermain di over ya bosku, lebih bermain di over 2,5 untuk laga kemarin. Di sini kita tumbang di satu match, dan 4 laga di sini kita masih lumayan ya bosku. Di sini kita masih masuk, tapi ada satu laga itu refund ya bosku, di laganya di laga apa namanya, Liga Swedia. Oke, ini kita kena refund, jadi ada 3 pertandingan itu kita masih masuk. Oke. Dan untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, nanti seperti biasa saya tampilkan aja build-nya di awal video ya bosku. Di sini saya akan bahas untuk laga kita nanti malam. Oke, di sini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan, dan ini saya ambil lagi dari liga-liga top Eropa ya bosku, karena sini liga-liga top Eropa ini sudah ada yang mulai ya bosku. Oke, mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih baik lagi dan bisa amankan semua pertandingan kita untuk laga nanti malam. Oke, tapi di sini agak sulit ya bosku, karena masih awal ya bosku, masih di awal musim. Ini pertemuan perdana di awal musim. Oke, di sini kita lebih bermain di handicap atau di over under ya bosku. Kita lebih menuju ke pasaran daripada head to head ya bosku, karena agak sulit kita tebak kalau kita lihat dari awal musim ya bosku. Oke, tapi kita coba untuk tampilkan yang terbaik untuk laga nanti malam. Di laga pertama ini saya ambil dari Liga Denmark ya bosku, Super Liga Denmark, dimana sini sudah memasuki hari keempat ya bosku, atau match yang keempat, dimana sini tuan rumah Randers berhadapan dengan Horsen ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari segi line up di sini ada satu pemain yang sudah dipastikan bakalan tidak tampil ya bosku untuk laga nanti malam, dan satu pemain masih dipertanyakan. Kalau kita lihat ya bosku, dalam 5 laga yang dijalani oleh tuan rumah, sini tuan rumah berada di performa yang masih menggali potensi masing-masing individualnya bosku. Di sini kita bisa lihat dari laga head to 5 laga terakhirnya itu, dalam 5 laga itu dia mengantongi hanya 1 kali kemenangan. Dan kalau kita lihat emang dari laganya Hornets, di sini Hornets lagi berada di performa yang kita bisa bilang cukup bagus ya bosku ketimbang Rangers ya bosku. Emang kalau kita lihat dari laga head to head, dua klub yang seimbang ya bosku performanya. Emang silih berganti ini mampu memenangkan laga, tapi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, saya rasa Hornets ini bakalan ada perlawanan di kandangnya Rangers ya bosku. Oke, Hornets yang bermain di away untuk laga nanti malam saya rasa bisa mencetak gol, dan Rangers juga yang bermain di kandang saya rasa bakalan gacor untuk laga nanti malam ini ya bosku. Jadi di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk lebih bermain di over under ya bosku. Bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Rangers di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2/4. Oke, saya rasa laga malam ini bakalan terjadi 3 gol ya bosku. Oke, jika ada seman feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip.
Dan di laga kita yang kedua atau di match kita yang kedua, di sini saya pergi ke Bundesliga Jerman 2, di mana sini ada laganya Sandhausen berhadapan dengan Fortuna Düsseldorf. Oke. Kalau kita lihat emang dari 5 laga masing-masing dua klub ini ya bosku. Dua klub ini kita bisa bilang performanya Düsseldorf ini lebih diunggulkan ketimbang Sandhausen ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari di sini kita bisa lihat dari laga head to head. Oke, dalam 5 laga terakhir head to head, di sini Düsseldorf mampu mengantongi 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali dikantongi oleh Sandhausen ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari laga terakhir ini, di sini kita bisa menggambarkan kalau Düsseldorf ini pasti bisa menangkan laga untuk laga nanti malam ya bosku, walaupun dia bermain di away tidak menutup kemungkinan juga ya bosku. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under, di sini saya menyarankan bosku untuk pegang Düsseldorf di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita menuju ke match kita yang ketiga. Di match ketiga di sini saya ada di laganya Frankfurt berhadapan dengan Bayern Munchen ya bosku. Di sini saya ambil dari Bundesliga Jerman. Oke. Hilangnya satu pemain gacor ya bosku di lini depan Bayern Munchen, itu sudah bisa digantikan oleh Mane ya bosku. Mudah-mudahan sini Mane bisa mengganti perannya Lars Podolski ya bosku di lini depan. Oke. Kalau kita lihat emang dari segi lesat ini ada beberapa pemain yang nantinya bakalan absen ya bosku untuk laga nanti malam, dan ada dua pemain dari Bayern ini masih dipertanyakan bisa tampil atau tidak untuk laga nanti malam ini ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari laga head to head, emang di sini Bayern Munchen kita bisa bilang lebih mendominasi ya bosku. Dalam 5 laga itu dia mampu mengantongi 2 kali kemenangan. Oke. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, di sini saya lebih merekomendasikan bosku untuk laga nanti malam ini pegang Bayern Munchen ya bosku. Tapi di sini bosku harus hati-hati ya bosku. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi under goal kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under. Saya rasa sini Bayern Munchen hanya bisa paling banyak mencetak 2 gol ya bosku untuk laga nanti malam. Oke. Jadi bosku bisa pegang laga nanti malam ini Bayern Munchen di handicap 3/4 atau bisa bermain di under 3/4 untuk laga nanti malam. Paling banyak laga ini bakalan terjadi 3 gol ya bosku. Oke. Next ke laga kita yang keempat, di sini saya ada di Liga Inggris Championship, di mana sini tuan rumah Birmingham yang menjamu Huddersfield untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari 5 laga terakhir ya bosku, memang dua klub ini menggambarkan dua klub ini lagi terpuruk ya bosku di awal musim. Di sini kita bisa lihat memang di 2 laga terakhir Birmingham itu mengantongi 2 kali hasil imbang, dan Huddersfield ini lagi berada di performa yang kurang stabil. Oke, di sini kita bisa lihat dari 2 laga terakhirnya ya bosku. Kalau kita lihat dari laga head to head ya bosku, memang di sini Huddersfield mampu mengantongi 2 kali kemenangan dan 1 laga itu dikantongi oleh Birmingham dalam 1 laga itu dengan hasil imbang. 2 laga ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, di sini saya lebih menyarankan bosku untuk laga nanti malam bosku bisa pegang Huddersfield ya bosku. Huddersfield di nahan 1/4 atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor dari saya ini bisa 1-0 dimenangkan oleh Huddersfield untuk laga nanti malam. Oke. Next di laga kita yang terakhir atau kelima menurut versi gua, di sini saya ada di laganya Crystal Palace yang menjamu Arsenal untuk laga nanti malam ya bosku. Ini awal musim ya bosku, ini laga pertama di MPL bagi Arsenal dan Crystal Palace. Kalau kita lihat dari laga sebelumnya bosku, di laga terakhir sini Crystal Palace mampu menggoyahkan Arsenal itu dengan skor 3-0 ya bosku, dengan kemenangan Crystal Palace.
Kalau kita lihat dari laga terakhir ini emang Crystal Palace sangat ngotot banget ya bosku. Oke, itu dia bisa mencuri 3 gol, tapi kalau kita lihat dari penguasaan bola di sini Arsenal lebih mendominasi ya bosku. Oke, entah apa yang di sini terjadi. Di sini malah Arsenal yang ketinggalan gol ya bosku. Oke. Jadi kalau kita lihat ya bosku, untuk laga nanti malam ini saya rasa Arsenal tidak mungkin tumbang ya bosku. Oke. Jadi harus lebih berhati-hati ya bosku, jangan lebih dari handicap 1/4 untuk laga nanti malam ini. Untuk mengantisipasi laga ini bakalan terjadi imbang, oke. Tapi kalau Arsenal tumbang saya rasa tidak ya bosku. Oke, jadi bos-bosku bisa pegang Arsenal di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke bosku, sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas. Oke, silakan ambil yang satu yang kurang bisa di skip, utamakan feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Jika ada seman feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Oke, dan kita lanjut ke rangkuman kita untuk laga nanti malam. Bos-bosku bisa ambil yang handicap ataupun di over under, sesuaikan juga dengan insting dan feeling bos-bosku sendiri. Jika ada seman feeling bisa digas. Oke, salam satu hobi, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.